Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi agama Islam tentang sumber-sumber hukum Islam. Saya mengambil materi dari buku pedoman agama Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah agama Islam dengan dosen pengampun agama Islam Dr. Deden Syarif Hidayatullah, SAG MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andriana Febrianti Fausia dengan NIM 104012300387 kelas MB 4707. Di sini, dalam sumber hukum Islam, saya akan menjelaskan dengan berbagai poin. Yang pertama, sumber hukum Islam, yang kedua Al-Quran, yang ketiga Al-Hadis, yang keempat Ijtihad. Kita masuk poin yang pertama, yaitu sumber hukum Islam. Nah, apa aja sih sumber hukum Islam itu? Yang pertama, kita akan mengenal Al-Quran. Pastinya seluruh umat Islam mengenal Al-Quran, karena Al-Quran ini sebagai pedoman hidup umat Islam. Yang kedua, Al-Hadis. Yang ketiga, Ijtihad. Dari ketiga sumber hukum Islam itu, sebagai sumber hukum Islam, dalam menetapkan hukum dan nilai Islam yang menjadi pedoman dalam umat beragama Islam. Masuk poin yang kedua, yaitu Al-Quran. Seharusnya sebagai umat Islam, kita mengetahui, mempelajari, dan menerapkan di kehidupan sehari-hari kita. Dalam melakukan kehidupan sehari-hari, kita harus bergantung dengan Al-Quran. Di sini, dalam bab Al-Quran ini, saya akan menjelaskan berpoin-poinnya. Yang pertama, pengertian dan sejarah. Yang kedua, nama-nama Al-Quran. Yang ketiga, isi kandungan dalam Al-Quran. Yang keempat, fungsi Al-Quran. Yang pertama, pengertian dan sejarah Al-Quran. Pengertian menurut bahasa diambil dari kata qara'a, yaqru, Qur'ana yang berarti sesuatu yang dibaca. Pengertian menurut istilah Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Sejarah Al-Quran. Yang pertama, sejarah pembukuan Al-Quran. Rasulullah menerima wahyu pertama pada usianya 40 tahun di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Ayat yang pertama kali turun yaitu ayat 1-5 dari surat Al-Alaq. Yang kedua, Al-Quran pada periode Abu Bakar. Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran pada periode Utsman bin Affan. Utsman bin Affan membentuk panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Haris untuk menyeragamkan bacaan dengan satu dialek, yakni dialek Quraisy. Mushaf yang asli dikembalikan lagi ke Hafsah. Yang keempat, sejarah perkembangan ulum Al-Quran. Perintah Ali bin Abi Thalib inilah yang membuka gerbang pengodifikasian ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab. Yang kedua, nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Alkitab yang artinya buku. Yang kedua, Al-Bayan yang artinya penerang. Yang ketiga, An-Nur yang artinya cahaya. Yang keempat, Al-Kalam yang artinya firman atau ucapan. Yang kelima, Al-Mau'idah yang artinya pelajaran atau nasihat. Yang keenam, Asy-Syifa yang artinya obat dan penyembuh. Yang ketujuh, Al-Hukm yang artinya peraturan atau hukum. Yang kedelapan, Al-Balagh yang artinya penyampaian atau kabar. Yang ke-9, Asy-Syikin yang artinya pemberi peringatan. Yang ke-10, Al-Busyra yang artinya kabar gembira. Yang ke-11, Al-Hikmah yang artinya bijaksanaan. Yang ke-12, artinya Al-Furqan yang artinya pembedaan antara yang benar dan yang salah. Setelah itu, At-Tanzi yang artinya diturunkan. Yang terakhir, Ar-Rahmat yang artinya karunia. Di sini dijelaskan bahwa Al-Quran memiliki nama-nama yang baik. Dan sebagai umat Islam tentunya harus mempelajari ini. Yang ketiga, isi kandungan dalam Al-Quran. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu akidah. Akidah tentunya bisa dikatakan paling dasar untuk umat Islam. Sebagai umat Islam, akidah memang sangat perlu. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, akhlak. Yang keempat, hukum. Yang kelima, dasar-dasar ilmu pengetahuan. Yang keenam, sejarah. Setelah itu, terakhir kita masuk ke dalam fungsi Al-Quran. Sejatinya Al-Quran memiliki banyak fungsi bagi umat Islam. Tetapi di sini saya akan menyebutkan sedikit. Yang pertama, sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad. Yang kedua, petunjuk bagi segenap umat manusia. Yang ketiga, sumber pokok ajaran Islam. Yang terakhir, sebagai peringatan dan pembelajaran bagi manusia. Setelah itu kita masuk poin yang ketiga, yaitu Al-Hadis.
Dalam bab ini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian dan sejarah al-hadis, yang kedua, bagian bayan hadis, yang ketiga, hadis berdasarkan pada sandaran dan jumlah rawi, yang keempat, klasifikasi hadis berdasarkan kualitas dan fungsi hadis. Yang pertama, pengertian dan sejarah hadis. Pengertian hadis, hadis adalah perkataan dan perbuatan dari Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum dalam agama Islam, memiliki kedudukan kedua pada tingkat sumber hukum Islam di bawah Al-Quran. Yang kedua, sejarah pembukuan hadis. Memasuki abad ke-3 Hijriah, para ulama mulai memilah hadis-hadis sahih dan menyusunnya ke dalam berbagai topik. Kita memasuki yang poin yang kedua, yaitu bagian-bagian hadis. Apa saja sih bagian-bagian hadis itu? Yang pertama, pengertian rawi. Yang kedua, pengertian sanad. Yang ketiga, pengertian matan. Yang keempat, mukhrij atau mudawin. Setelah itu masuk ke dalam hadis berdasarkan pada sandaran. Yang pertama, hadis marfu. Yang kedua, hadis mauquf. Yang ketiga, hadis maktub. Setelah itu masuk ke hadis berdasarkan jumlah rawi. Yang pertama, hadis berdasarkan kualitas. Yang pertama, hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan. Yang ketiga, hadis dhaif. Yang keempat, hadis qudsi. Nah, kita memasuki poin yang terakhir, yaitu fungsi-fungsi hadis. Yang pertama, bayan al-taqid. Yang kedua, bayan al-tafsir. Yang ketiga, bayan al-taksis al-am. Yang keempat, bayan al-tayin. Yang kelima, bayan al-tasri. Yang terakhir, bayan nasakh. Kita masuk poin yang terakhir, yaitu ijtihad. Ijtihad merupakan sumber-sumber agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, syarat mujtahid, dasar hukum ijtihad, fungsi ijtihad, dan wilayah ijtihad. Poin yang pertama, pengertian. Kata ijtihad berasal dari kata al-jad atau al-jud yang berarti al-masyaqqat atau kesusahan dan at-tawgot, sanggupan dan kemampuan. Atas dasar pada firman Allah SWT dalam surah Yunus ayat 9 yang artinya, dan mencela orang tidak memperoleh sesuatu yang diciptakan selain kesanggupan. Setelah itu masuk poin yang kedua, syarat mujtahid. Adapun syarat-syaratnya adalah yang pertama, mengetahui dalil-dalil syar'i yang dibutuhkan seperti dalam ijtihad, seperti ayat-ayat hukum dan hadisnya. Yang kedua, ia mengetahui nasi dan mansukh dan tempat-tempat terjadinya ijma. Yang terakhir, ia mengetahui bahasa Arab dan ushul fikih yang berhubungan dengan penunjukan lafal seperti umum, khusus, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, dan yang semisal, sehingga ia menghukumi dengan apa yang menjadikan konsekuensi penunjuk-penunjuknya tersebut. Yang ketiga, dasar hukum ijtihad. Dasar hukum ijtihad ialah dalil Al-Quran, sunnah, dan ijma. Dalil Al-Quran adalah surah An-Nisa ayat 83, surat Asy-Syura ayat 38, surah Al-Hasyr ayat 2, dan surat Al-Baqarah ayat 59. Yang terakhir, fungsi dari ijtihad. Yang pertama, menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir seperti hadis ahad atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya sehingga tidak langsung dapat dipahami. Yang kedua, berfungsi untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah seperti dengan qiyas, istihas, dan masalah mustasab. Setelah kita mengetahui fungsi, ternyata ada juga wilayah ijtihad atau majalul ijtihad adalah masalah-masalah yang diperbolehkan penetapan hukumnya dengan cara ijtihad. Sedangkan lapangan ijtihad adalah pada setiap hukum syara yang tidak memiliki dalil qat'i. Sekian dari saya. Mungkin cukup itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan sebagai umat Islam, kita perlu mengetahui, mempelajari, dan mengamalkan tentang sumber-sumber hukum Islam. Tentunya itu penting bagi umat Islam. Jika sebelumnya saya ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.